dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat tersebut yakni Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, atau Maha Suci Allah dan segala puji hanya baginya, dan Subhanallahil azim, atau Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dikutip dari Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaq alaihi. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala yang besar. Yang pertama, mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna atau panggilan tauhid dan sholat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengamini imam waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang mereka murkai Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, atau Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, atau ya Allah ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku 200 amal soleh berpahala dahsyat oleh Abdillah F. Hasan menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang kelima, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan Allah ke ciptaannya, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dalam ayat lain dikatakan, tidur bukan sekedar rutinitas biasa, tetapi menjadi wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Yang keenam, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapatkan kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukur bersujud untuk bersyukur kepada Allah.
Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar atau berpergian, lalu beliau menuju Syadafah, semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu, aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya." Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketujuh, istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan yang berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu atau berkesinambungan, walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud.